وأطيعوا رحمكم الله. الله أكبر 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 ولله الحمد. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في الآية الأخرى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Idul Adha Masjid Al-Muhajirin rahimahullah. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Seluruh lisan manusia yang beriman basah dengan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. Seluruh tempat yang mulia, masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dunia bertakbir mengagungkan asma-Nya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. Seluruh orang yang beriman yang ingin mengorbankan seluruh harta dan jiwanya semakin mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa membasahi lisannya dengan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita hari ini, sedangkan hari ini adalah hari yang mulia, 10 hari terakhir, 10 hari awal di dalam bulan Zulhijjah yang sangat mulia, sehingga kita disarankan untuk senantiasa mengistimewakannya dengan seluruh amalan ibadah. Bagaimana mungkin kita tidak bertakbir pada hari ini? Karena di hari ini Rasulullah SAW memerintahkan kepada Fatimah untuk menyaksikan kurbannya. Saksikanlah olehmu wahai Fatimah, karena seluruh tetesan darah, dan mereka akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah. Dengan takbir yang kita ucapkan, dengan takbir yang kita kumandangkan pada hari ini adalah takbir yang kita kumandangkan dengan ikhlas, hanya mengharapkan ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena ada takbir yang juga diucapkan tetapi dalam kondisi ujub dan takabur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan di dalam surat At-Taubah ayat 25. Laqad nasarakumullah fi mawatin katsirah wa yawma Hunain idh a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'a. Ketika itu Rasulullah SAW dan kaum muslimin melaksanakan perang Hunain berjumlah 12.000 pasukan melawan orang kafir yang berjumlah 4.000 pasukan. Ini merupakan satu kesempatan yang tidak pernah terjadi sebelumnya, karena biasanya justru sebaliknya, Rasulullah dan pasukannya berjumlah sedikit dan kaum kafir berjumlah banyak. Tapi kali ini setelah Fathu Makkah terjadi, berbondong-bondong manusia untuk memeluk agama Islam, berbondong-bondong manusia untuk melihat cinta kekasihnya Rasulullah SAW ketika Fathu Makkah. Mereka berbondong-bondong berada di Makkah Al-Mukarram sampai pada saatnya terjadilah perang Hunain yang mereka memiliki jumlah pasukan yang sangat banyak, yaitu 12.000 pasukan melawan 4.000 pasukan. Apa yang terjadi?
mengatakan, "Lan naghlibal yawma bikathrah." Kali ini kita semua tidak akan kalah karena kita semua berjumlah banyak. Bayangannya ketika mereka berperang pun mengucapkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka mengumandangkan takbir, tetapi ada ujub di dalam hatinya. Mereka merasa bahwa dengan banyaknya pasukan mereka akan memenangkan peperangan. Padahal selama puluhan perang yang mereka ikuti, mereka berjumlah sedikit dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi? وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. Apa yang terjadi? Banyaknya mereka فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا. Meskipun mereka mengucapkan takbir dengan banyak jumlahnya, فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا, tapi tidak sedikit pun memberikan keuntungan kepada kebenaran pasukan itu. ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. Dan kemudian mereka lari tunggal langkah. Allahu Akbar. Menurut para ulama, di antara hikmahnya adalah kita mengumandangkan takbir, kita mengumandangkan la ilaha illallah, kita mengumandangkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, haruslah sebening hati ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan seperti orang-orang kafir yang mereka menyembah berhala, tetapi di antara mereka ada 360 berhala, sehingga mereka beribadah dan menyembah Ka'bah, tetapi di antaranya mereka juga menyembah berhala yang banyaknya menutupi Ka'bah al-Musharrafah ketika itu. Mungkin kita masih teringat dengan kisah Suraqah yang sangat dendam kepada Rasulullah SAW. Lalu kemudian menemukan Rasulullah berjalan sendiri, dan kemudian dari belakang Suraqah dengan semangat dan benar-benar merasa ingin memegang kepala Rasulullah SAW. Tetapi ketika telah dekat dengan Rasulullah, lalu kemudian ketika pedang sudah dihunuskan kepada kepala Rasulullah SAW, lalu kemudian Rasulullah SAW yang tiada daya ketika itu hanya mengucapkan Allah, yang tiada daya ketika itu hanya mengucapkan Allahu Akbar, yang tiada daya ketika itu hanya mengucapkan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Suraqah yang tadinya memiliki amarah yang sangat besar, dengan 99,99% dia akan menghabisi Rasulullah SAW. Tetapi ketika Rasulullah mengucapkan takbir, ketika Rasulullah mengucapkan la ilaha illallah, sekonyong-konyong tubuhnya bergetar, sekonyong-konyong tubuhnya lemas, sekonyong-konyong kepalan tangannya dengan keras memegang pedangnya tiba-tiba luluh dengan ucapan takbir, dengan ucapan la ilaha illallah yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah takbir kalau diucapkan oleh hati yang bersih. Begitulah takbir ketika diucapkan oleh orang-orang yang hanya menyembah Allah. Begitulah takbir ketika diucapkan oleh orang-orang yang hanya bertawakal kepada Allah. Bukan berarti dia beragama tapi dia masih menyembah harta. Dia beragama tapi masih menyembah kedudukan. Dia beragama tapi masih menyembah keluarga. Dia beragama tapi masih menyembah istri, anak, komunitas dan lain sebagainya. Tetapi kita diperintah oleh Rasulullah SAW untuk mengucapkan Allahu Akbar tanpa halangan, tanpa tangan sedikit pun, langsung menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena jikalau kita mengharapkan kesuksesan dunia sungguh tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kesuksesan di akhirat. Di dalam surat Al-Fajr dari ayat ke-6 sampai ke-11-15 kita dikisahkan tentang 3 kaum yang mereka
mendamba-dambakan kesuksesan dunia. Mereka menyembah kedudukan, mereka menyembah harta, mereka menyembah keluarga, istri, anak, dan sebagainya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad? Allah mengingatkan kita dengan kaum 'ad. Wahai manusia, apakah kalian tidak mengingat dan tidak melihat, tidak menghadapui kisah orang-orang kaum 'ad? Iram dzatil 'imad, yang mereka bangsa Iram, yang badannya tinggi-tinggi dan mampu membuat bangunan yang sangat tinggi menjulang ke angkasa. Iram dzatil 'imad, yang yukhlaq mithluha fil bilad, yang tidak pernah mampu diciptakan oleh manusia selain mereka. Jadi kalau hari ini kita hidup dunia industri 4.0 atau society 5.0, itu belum ada apa-apanya. Karena umat, kemajuan kaum, peradaban kaum yang diucapkan oleh Allah di dalam Al-Quran adalah bangsa Arab allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang mampu membangun bangunan yang sangat tinggi yang tidak pernah dapat desain oleh siapapun. Kalau hari ini ada Burj Al Fatih dan lain sebagainya, bangunan-bangunan yang menjulang tinggi angkasa seperti itu, tapi yang diucapkan oleh Allah di dalam Al-Quran adalah bangsa Arab. Berarti apa? Berarti peradaban yang ada ketika itu sudah sangat tinggi. Sampai-sampai Allah mengartikan hal itu di dalam Al-Quran. Wa Thamud alladziina jabu as-sakhra bil wad, dan kaum Thamud lagi-lagi menceritakan kaum yang memiliki peradaban. Apa itu? Alladziina jabu as-sakhra bil wad, yang mampu membelah gunung bebatuan yang sangat besar. Untuk dijadikan apa? Untuk dijadikan rumah, untuk dijadikan bangunan. Sehingga apa yang terjadi? Peradaban mereka ketika itu sungguh sangatlah tinggi, sehingga mereka mampu membelah bebatuan yang sangat besar untuk dijadikan bangunan, dijadikan rumah bagi mereka. Wa Thamud alladziina jabu as-sakhra bil wad. Yang ketiga, Allah menceritakan kisah Fir'aun. Wa Fir'aun dzil autad, dan Fir'aun dzil autad, yang memiliki kekuasaan dan pasukan yang sangat kuat dan kokoh. Kalau hari ini kita melihat ada seorang raja, seorang presiden yang sangat kuat dimanapun itu berada, dengan kecintaan pasukannya, pengikutnya kepadanya, itu belum ada apa-apanya dibanding Fir'aun. Alladziina taghaw fil bilad fa aktsaru fiha al-fasad. Tetapi sayangnya, dengan kekuasaan itu dia zalim kepada rakyatnya. Dia merusak di dunia ini sampai mereka melakukan perbuatan fasad. Pertanyaannya, bagaimana nasib kemajuan peradaban ketika manusia ini? Apakah kesuksesan dunia mereka memberikan kemuliaan kepada mereka untuk hidup di akhirat dengan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak. Allah ceritakan, fasadda 'alaihim rabbuka sawta 'adzab. Kepada tiga umat itu, benar mereka telah maju dalam peradabannya, benar mereka telah kokoh dan membangun masyarakatnya, tetapi fasadda 'alaihim rabbuka sawta 'adzab. Allah memberikan azab kepada mereka. Jadi ternyata kesuksesan dunia jika tidak dibarengi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu tidak ada apa-apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Muzammil ayat 9, Rabbul Masyriqi wal Maghrib, la ilaha illa hu fattakhidhu wakila. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita semua, yang mampu menerbitkan matahari dari tempat terbitnya, lalu kemudian memperjalankan prosesnya, lalu kemudian menenggelamkan matahari itu pada tempatnya. La ilaha illa hu, tiada Tuhan selain Dia, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fattakhidhu wakila, maka jadikanlah Allah untuk atau sebagai wakil kita semua. Mari kita semua
semua jadikan Allah sebagai wakil kita semua. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita teringat kisah Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana Nabi Musa diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikejar oleh Firaun dengan seluruh pasukannya, dengan persenjataan yang sangat lengkap, sampai pada akhirnya terperosok atau terhimpit di satu tempat, yaitu pasir yang depannya adalah pantai atau lautan. Sedangkan di belakang terlihat bagaimana Firaun dan pasukannya dengan semangat, dengan penuh amarah, dengan persenjataan yang lengkap, mau menghabisi Nabi Musa, begitu juga mau menghabisi pengikutnya. Pengikutnya sudah mulai goyah, sudah mulai luntur keimanannya. Lalu kemudian mereka mengatakan, wahai Musa, kita semua tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka sudah ada di belakang kita, jelas tadi. Itu pertanda sudah benar. Kita tidak punya persenjataan apa-apa. Di depan kita lautan, di belakang kita mereka. Apa yang akan terjadi? Allahu Akbar. Lihatlah bagaimana tawakalnya Nabi Musa alaihissalam ketika momen sangat krusial ini terjadi bagi dirinya dan bagi kaumnya. Dia yakin kepada Allah. Selama dia menyembah Allah, maka tiada upaya, tiada apapun yang pasti semuanya akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi? Kalla, kata Nabi Musa. Kalla, wahai kaumku, tentu tidak, wahai kaumku. Inna Rabbi sayahdi. Sesungguhnya Tuhanku dan Tuhan kalian akan memberikan petunjuk. Bayangkan, kondisi sudah sangat kepepet. Tidak ada jalan untuk lari. Tidak ada kemungkinan lagi apapun. Seandainya saya di posisi itu, mungkin saya akan menghadap kepada Firaun dan meminta ampun dan pasrah kepada mereka. Allahu Akbar. Nabi Musa mengajarkan kepada kita bertawakal dalam posisi yang sangat sulit. Dia mengatakan inna Rabbi sayahdi. Dia masih yakin bahwa Tuhan yang akan memberikan petunjuk kepadanya. Lalu apa yang terjadi? Allah pun memberikan pertolongannya. Berkat keyakinannya, berkat tawakalnya, Allah pun memberikan pertolongannya dan mengatakan, pukulkan tongkatmu wahai Nabi Musa. Seandainya kita yang diperintahkan untuk memukulkan tongkat, mungkin kita protes kepada Allah. Ya Allah, apa hubungannya? Musa dan pengikutnya telah siap menghabisi kita semua di depan kita lalu. Tetapi kenapa Allah memerintahkan kami untuk hanya memukulkan tongkat? Allah Akbar. Nabi Musa tidak pernah berpikir sedikit pun tentang penolakan itu, komplain itu, protes itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia melakukan perintah Allah tanpa dia tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Apakah Nabi Musa tahu apa yang akan terjadi setelah Nabi Musa memukulkan tongkat? Lah, tidak. Setelah dia memukulkan tongkatnya, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan, memberikan pertolongan. Lautan yang begitu dalam, yang begitu luar biasa deras menghantam karang, tiba-tiba mampu dijadikan jalan oleh Nabi Musa dan kaumnya sampai selamat. Firaun pun mengejar mereka, tetapi Allah tidak menakdirkan mereka selamat dan Allah pun menenggelamkan Firaun dan pengikutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitulah akibat dari keimanan yang ikhlas, yang murni, yang bening kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita semua berada pada hari raya Idul Adha. Satu hari raya di mana kita mengorbankan diri kita, mengorbankan materi kita, sehingga di antara kita ada yang mengorbankan dengan berupa menyembelih kambing, menyembelih sapi dan lain sebagainya. Ada juga saudara-saudari kita yang memberikan sedekah, berinfak ini dan itu. Allahu Akbar. Mudah-mudahan seluruh sedekah, seluruh infak, seluruh kurban yang kita lakukan adalah ibadah yang kita tunaikan karena keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
keluarga kita, apakah itu oleh jabatan kita, apakah itu oleh kedudukan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة وقاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين